Kalau Jairo itu berat. Nah itu, jawabannya singkat aja Pak Ketua. Nah kalau Kevin dan Ole Romeni, ini ya, Ole Romeni, itu sedang diusahakan. Teman-teman semua sudah mengatakan, Bung, bagaimana perkembangan Jairo Radewald? Karena beberapa waktu yang lalu kan di media ingin datang ke Indonesia, tapi kemudian batal, sehingga bisa ada yang mengatakan, wah ini nggak benar bagaimana ini. Padahal Jairo ingin datang, cuma mungkin ya belum ada panggilan, ya belum ada keseriusan untuk bisa mendatangkan dia. Dia ingin mungkin datang langsung jika ada kesepakatan serius untuk bisa mendapatkan dirinya untuk diambil ya. Tapi kemudian diurungkan tidak jadi. Nah, kemudian kenapa ini tidak bisa jadi? Nah, saya coba untuk mengkonfirmasi ini biar tidak hoax ya, tidak menimbulkan banyak pembicaraan di luar sana, sehingga saya harus mengecek langsung ini. Bagaimana potensi seorang Jairo Radewald ini, pemain berusia 27 tahun yang lahir pada 9 September 96 itu, apakah dia punya peluang, punya kesempatan untuk kita ambil, kita naturalisasi, dan dia memperkuat tim nasional kita. Karena kalau dia datang, top lini tengah kita, punya gelandang bertahan yang bagus. Ini gelandang bertahan yang tidak main-main. Namun, untuk bisa kita ambil, nampaknya ini sulit ya. Ini sudah bisa dijelaskan oleh Pak Ketua. Saya coba menanyakan ini dan Pak Ketua sudah menjawab langsung teman-teman ya. Jadi sehingga tidak menimbulkan ini kapan Jairo. Nah, saya tanya, banyak netizen, ini yang saya chat, ya berbicara dengan Pak Erik, ya orang yang sangat baik, ketua umum yang punya ambisi besar untuk memajukan sepak bola Indonesia, terutama tim nasional, dan kemarin dia ingin membenahi kompetisi kita agar lebih baik ke depan, agar bisa berbicara yang terbaik di Asia Tenggara. Jadi ini sudah 1 tahun berjalan kepemimpinan Pak Erik, itu sudah banyak ya langkah-langkah yang bagus, prestasi di tim nasional, maju dari peringkat FIFA, juga kita terus bisa meningkat dari 173 atau 174 itu sekarang sudah 133. Sangat baik memang. Kalau Jairo itu berat. Nah itu jawabannya singkat aja Pak Ketua. Jadi tidak dibicarakan beratnya di mana, tapi saya sudah bisa menangkap ini. Kalau berat ini memang agak sulit. Apakah Jairo pernah bermain di tim nasional Belanda? Karena dia sudah 3 caps bermain dengan Belanda. Di 2015 pertama kali dia diambil untuk bermain di tim Oranje. Tahun 2016 dia pertama kali tampil, debut bersama dengan tim Belanda. Walaupun dalam sebuah pertandingan yang tidak resmi, tapi dia sudah mengawali itu pada 2016 ya, menghadapi Turki. Ketika jadi sudah ada 3 caps dia. Nah ini mungkin yang dilihat oleh Pak Ketua agak ribet, agak sulit ya. Walaupun mungkin ini masih bisa diolah dengan baik, tetapi kan lagi-lagi nantinya mungkin pengurusannya agak berat, nanti berhadapan dengan CAS dan sebagainya ya. Sehingga saya berasumsi bahwa Jairo ini mungkin akan dikesampingkan dulu. Akan melihat pemain-pemain yang lebih enak untuk diambil ya, untuk bisa bermain dan tidak mungkin akan menimbulkan masalah-masalah lain. Padahal saya ingin Jairo ini bisa datang, kalau dia bisa bermain kan bagus. Nah Jairo sudah secara terbuka ingin ya senang bermain di Indonesia, ya bermain tim nasional Indonesia, tapi tergantung dari federasi ya, keseriusan federasi, keinginan federasi untuk berbicara dengan dia. Tapi itu tadi, kalau Pak Erik sudah mengatakan agak berat ya, berarti sudah teman-teman bisa melihat ini tidak akan mulus ya. Jadi saya beranggapan bahwa memang sulit bagi Jairo, walaupun dia punya keinginan ingin bermain di tim nasional Indonesia. Dia menanggalkan mungkin Surinamenya, dia memilih Indonesia karena kan dia punya garis keturunan itu, Jairo itu dari neneknya orang Manado, Sulawesi Utara ya, dengan ayah dari Suriname. Jadi dia punya darah Belanda, Suriname, Indonesia. Tapi ketika Pak Ketua mengatakan ini berat untuk Jairo, untuk dia dinaturalisasi, nah saya tidak meneruskan lagi karena kan pasti sudah ketahuan bahwa memang agak sulit, kecuali yang tadi itu yang saya tunjukkan kepada teman-teman ya, itu chat WA langsung yang dibalas oleh Pak Ketua. Ole dan Kevin masih diupayakan masuk dalam pantauan radar PSSI. Nah next ke depan tentunya akan ada langkah-langkah berikut dalam pembicaraan ke depan. Tapi sayang Jairo ini ya, kalau bisa melihat dia ini sebelum gelandang bertahan ketika masih di Ajax, dia sebenarnya pemain bek tengah. Ya di zaman Frank de Boer waktu itu, sebelum berganti ke pelatih Peter Bos di Ajax, dan kemudian Peter Bos ini ya menyulap dia, didorong sebagai gelandang bertahan, dan dia ternyata bermain bagus ya bersama dengan Ajax sebelum diambil oleh Crystal Palace. Dan dia sekitar 7-8 musim di Crystal Palace, dari 80 pertandingan
Ya dia sudah ya ada 2 gol yang dia ciptakan sejauh ini. Dan saya pikir ini gelandang yang kalau ada gelandang seperti dia, kalau dia bermain di tengah bersama dengan Tom Hai, wah ini kuat. Ya karena kita punya gelandang-gelandang muda juga yang bagus, Ivar, ada Nathan yang bisa dikombinasikan bermain di sana. Tapi sayang memang kita tidak bisa mendapatkan Jairo Redwell ini, dan tentunya akan mengalihkan perhatian itu ke gelandang-gelandang yang lain. Karena bagi STY selain sudah punya Tom Hai, ada Ivar dan Nathan. Justin Hubner juga bisa didorong bermain di gelandang bertahan. Jadi mungkin dirasakan ini cukup karena yang dibutuhkan saat ini adalah pemain depan. Jadi itu teman-teman ya. Saya sudah berbicara tentang Jairo ini yang sebenarnya ini pemain yang saya inginkan sekali lagi untuk bisa datang. Sehingga itu mungkin yang membuat Jairo itu mengurungkan pada waktu yang lalu, Mei lalu dia pingin untuk ke Indonesia, tapi karena belum bisa ditanggapi karena dia ingin datang. Kalau dia datang tentunya langsung ingin bersalaman, ingin jadi tentunya untuk di proses lanjut, surat-surat akan diurus. Tapi ketika Pak Ketua sudah bilang ini berat, ini agak rumit, sulit, ya saya sudah memaklumi ini bahwa memang Jairo belum waktunya untuk bermain bersama dengan tim nasional. Walaupun banyak yang menyukai Jairo datang ya teman-teman. Jadi ya kita bersabar. Tentunya ada yang lebih diutamakan oleh PSSI dalam hal ini untuk bisa menambah amunisi kuatnya tim nasional kita di putaran ketiga. Ya semoga pemain-pemain terbaik yang diinginkan oleh federasi itu bisa datang, berkumpul dan terus bisa diurus ya dokumen-dokumen mereka untuk bisa menjadi bagian penting dari tim nasional kita yang akan datang.